Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu pada video kali ini akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Prediksi Tipe Kepribadian Menggunakan Random Forest pada aplikasi website berbasis Streamlit. Next. Untuk kelompok kami itu beranggotakan 4 orang. Ada Priti Singgam, ada Muhammad Novel Musyafah, ada Tania Delva Arsyad, dan yang terakhir ada Sibil Auzi. Oke, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Tania. Baik, kita masuk kepada latar belakang. Kepribadian merupakan aspek penting dalam memahami karakter seseorang, baik itu dalam interaksi sosial, pengambilan keputusan, hingga pengembangan teknologi yang bersifat personal. Dalam dunia digital saat ini, pendekatan machine learning memungkinkan prediksi kepribadian secara otomatis berdasarkan data perilaku. Salah satu framework yang mendukung implementasi prediksi ini adalah Streamlit, yang memudahkan pengembangan aplikasi web interaktif tanpa keahlian front-end yang rumit. Dengan menggabungkan algoritma random forest dan data atribut perilaku sosial, penelitian ini berupaya membangun sistem prediksi tipe kepribadian, introvert atau extrovert, yang praktis, cepat, dan akurat. Tujuan dari proyek kami yaitu membangun sistem prediksi tipe kepribadian berbasis web. Yang kedua, menggunakan algoritma random forest untuk klasifikasi. Yang ketiga, menyediakan aplikasi dengan antarmuka yang mudah dan interaktif. Yang keempat, memungkinkan prediksi secara real time tanpa proses yang rumit. Dan yang terakhir, mendukung asesmen kepribadian yang cepat dan efisien. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sibil. Baik, terima kasih. Pada slide ini, saya akan menjelaskan alur project atau workflow, di mana ini merupakan tahapan-tahapan utama yang dilakukan dalam proses penelitian untuk membangun sistem prediksi tipe kepribadian berbasis web. Yang pertama, dimulai dengan pengumpulan data. Dataset dikumpulkan dalam format CSV dengan 7 atribut perilaku, plus label kepribadian introvert or extrovert. Yang kedua, pemrosesan data, di mana menangani data kosong, median, atau menangani numerik, dan modus atau kategorikal. Kemudian, encoding data kategorikal, yaitu transformasi target ke format numerik. Kemudian, melakukan pembagian data, di mana dataset dibagi menjadi 80% untuk pelatihan atau data train, dan 20% untuk pengujian atau data test menggunakan stratifikasi. Lalu penyetelan hyperparameter, di mana menggunakan grid search DEV untuk mencari parameter terbaik pada random forest. Lalu pelatihan model, di mana melatih model random forest dengan data pelatihan dan parameter terbaik. Kemudian evaluasi model, menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Kemudian pengembangan website, yaitu Streamlit. Di dalamnya ada desain sistem, pemisahan UI dan logika backend, integrasi model, pengembangan antarmuka, kemudian ada logika backend. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah aplikasi web yang siap digunakan untuk memprediksi kepribadian secara interaktif. Kemudian ada alat project, di mana yang pertama kami menggunakan machine learning, menggunakan algoritma random forest sebagai metode klasifikasi berbasis ensemble decision tree. Kemudian optimasi model, kami menggunakan grid search GEV untuk menyetel kombinasi parameter terbaik dari model. Lalu framework web menggunakan Streamlit, yaitu framework Python yang memudahkan pembuatan antarmuka web interaktif. Lalu ada manajemen model, kami menggunakan Joblib untuk menyimpan dan membuat model machine learning secara efisien. Lalu bahasa pemrograman yang kami gunakan ialah Python, dari pelatihan model hingga implementasi ke web. Lalu ada datasetnya, di mana data input berupa file CSV
yang berupa 7 fitur, perilaku sosial, dan label tipe kepribadian. Lalu ada evaluasi model, kinerja, model diukur dengan metrik, yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Priti. Baik, di sini kita bisa melihat tampilan website, di mana pengguna ataupun kita ini diminta untuk mengisi ketujuh atribut perilaku sosial. Dapat kita lihat atributnya itu berisikan, sebentar. Yang pertama itu waktu dihabiskan sendirian, jadi berapa selang waktu, berapa jam dalam satu hari itu kita habiskan, mulai dari 0 sampai 11. Lalu yang kedua ada kehadiran acara sosial, di mana frekuensinya itu 0 sampai 10, jadi seberapa sering kita menghadiri acara sosial. Lalu yang ketiga ada merasa terkuras setelah bersosialisasi. Nah, ini hanya 2 pilihan, yaitu iya atau tidak. Kemudian yang keempat ada frekuensi posting media sosial. Jadi hitungannya ini dalam 1 minggu, mingguan. Jadi kita itu rate-nya itu seberapa sering kita memposting di media sosial, entah itu 8, entah itu 7. Lalu yang kelima itu ada takut panggung, sama seperti yang merasa terkuras setelah bersosialisasi, itu hanya 2, yaitu iya dan tidak. Kemudian yang keenam itu ada frekuensi pergi keluar. Nah, frekuensi pergi keluar ini juga sama, hitungannya mingguan, di mana dalam 1 minggu kita ada berapa hari kita keluar. Itu kan ada 0 sampai 7. Nah, misalnya kita pergi keluar dalam 1 minggu itu 5 kali atau 5 hari, maka kita tambahkan ke dalam website ini. Kemudian yang terakhir itu ada jumlah teman dekat. Di sini hanya ada 0 sampai 15. Lalu ketika kita ingin melihat outputnya, kita cukup menekan prediksi sekarang. Maka outputnya akan terlihat. Nah, maka outputnya akan terlihat hasil dari prediksi. Jadi tipe kepribadian kita itu ekstrovert. Jadi di contoh layar ini, pengguna itu mendapatkan hasil ekstrovert dengan probabilitas sebesar 84,68%, 64%, sedangkan kemungkinan sebagai introvert pengguna itu hanya 15,36%. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa pengguna itu cenderung aktif secara sosial dan juga tidak merasa lelah setelah bersosialisasi. Dan terakhir, dia memiliki tingkat interaksi yang tinggi baik secara langsung maupun media sosial. Baik, sebelum kita ke demonstrasi, ada baiknya kita beralih ke jurnal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk pembahasan terkait artikel ilmiah yang kami kerjakan. Untuk tujuan dari penelitian ini akan dijelaskan oleh Priti. Baik, disincang dan mengimplementasikan sistem prediksi tipe kepribadian introvert atau extrovert berbasis algoritma random forest dalam bentuk aplikasi web menggunakan framework Streamlit, di mana dataset yang kami gunakan itu terdiri dari 7. Jadi di dalam penelitian kami ini, metode yang kami gunakan itu ada 2 secara garis besar, di mana yang pertama itu tahap pembuatan model, seperti pengumpulan data dan pemrosesan data, kemudian terakhir ada tahap perancangan website. Nah, di sini bisa kita lihat diagram alur dari pembuatan website kami. Baik, saya kembalikan ke moderator untuk penjelasan lebih lanjutnya. Oke, baik, untuk penjelasan terkait dataset akan dijelaskan oleh Tania. Nah, metode pertama yang kami lakukan itu adalah pencarian dataset. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dan memproses data untuk membangun model yang mampu memprediksi apakah seseorang cenderung introvert atau extrovert.
Nah, jadi dalam dataset ini ada 7 fitur. Yang pertama itu adalah time spent alone atau waktu yang dihabiskan sendirian. Tipe datanya adalah numerik atau float. Rentang nilainya itu dari 0 sampai 11 jam per hari. Untuk fitur yang kedua itu social event attendance. Tipe datanya numerik dan rentang nilainya 0 sampai 10. Yang ketiga, drain after socializing. Tipe datanya numerik kategorikal. Rentang nilainya ya atau tidak. Nah, yang keempat itu ada post frekuensi, tipe datanya numerik, rentang nilainya 0 sampai 10. Yang kelima ada stage fear, tipe datanya kategorikal, rentang nilainya ya atau tidak. Yang keenam ada going outside, tipe datanya itu numerik, dan rentang nilainya adalah 0 sampai 7. Dan yang terakhir, friend circle size, tipe datanya numerik, dan rentang nilainya 0 sampai 15. Lalu label atau target adalah personality dengan tipe kategorikal, introvert direpresentasikan menjadi 0 dan extrovert menjadi 1. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Saudara Sibil. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan di mana untuk tahap pemrosesan data dari hasil pemeriksaan kami menemukan bahwa beberapa kolom memiliki nilai yang hilang dan tipe data yang beragam, yaitu 5 kolom numerik dan 3 kolom kategorikal, di mana jumlah data yang hilang pada setiap fitur sebelum dilakukan penanganan disajikan pada tabel 2 berikut ini. Baik, langsung saja. Ini adalah contoh data setelah pemrosesan, di mana ditampilkan pada tabel 3, dan ini adalah 5 baris pertama dari dataset setelah seluruh fitur dan target diubah menjadi format numerik. Kemudian, langsung saja kita ke kinerja spesifik per kelas, precision, recall, dan F1 score-nya. Nah, pada tabel 4 ini akan disajikan di mana mengevaluasi performa model pada masing-masing kelas secara lebih rinci, metrik precision, recall, dan F1 score. Di mana tabel 4 menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang sangat baik dan seimbang untuk kedua kelas. Untuk kelas introvert, F1 score mencapai 0,92 dengan precision 0,91 dan recall tinggi 0,94. Untuk kelas extrovert, F1 score-nya mencapai 0,93 dengan precision tinggi 0,94 dan recall 0,91. Nilai rata-rata makro dan tertimbang untuk F1 score juga mencapai 0,92, menandakan kinerja klasifikasi yang robust dan tidak bias secara signifikan terhadap salah satu kelas. Kemudian ada analisis matriks kebingungan. Bisa kita lihat pada tabel 5. Berdasarkan hasil pengujiannya, performa klasifikasi model dapat ditinjau lebih lanjut melalui tabel 5 ini, yang memperlihatkan jumlah prediksi akurat dan kesalahan klasifikasi untuk kelas introvert dan extrovert. Nah, berdasarkan tabel 5 ini, model menunjukkan kemampuan klasifikasi yang baik dengan kesalahan prediksi 18 FP dan 26 FN, yang relatif kecil dan proporsional antar kelas. Kemudian untuk fitur importance, model random forest, bisa kita lihat pada tabel 6, di mana dari tabel 6 ini terlihat bahwa stack fear adanya demam panggung merupakan fitur dengan kontribusi terbesar dalam prediksi model, diikuti oleh time spent alone atau waktu yang dihabiskan sendirian, dan social event attendance atau kehadiran acara sosial. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada sesi demo aplikasinya. Bisa dilihat di sini itu ada 7 opsi yang bisa kita masukkan untuk agar websitenya itu dapat memprediksi apakah kita introvert atau extrovert. Kita mulai dari waktu yang dihabiskan sendiri. Untuk waktu yang dihabiskan sendiri ini kita buat 6 jam. 6 jam. Terus kehadiran acara sosialnya itu dalam seminggu kita buat 2 kali. Terus merasa terkuras setelah bersosialisasi kita buat iya. Frekuensi posting media sosial kita buat
mingguannya itu 2 kali. Demam panggung kita buat iya. Frekuensi pergi keluarnya kita buat 3 kali. Dan jumlah teman dekat kita masukkan 5 orang. Oke. Kita predik. Oke, bisa kita lihat pada hasil prediksinya itu adalah introvert, di mana probabilitasnya itu lumayan tinggi. Untuk introvertnya 97,93% dan extrovertnya 2,07%. Ini membuktikan bahwa penguji yang dimana pada saat ini itu saya, kepribadiannya itu adalah introvert. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut pada tahap kesimpulan. Oke, jadi pada presentasi proyek ini dapat disimpulkan bahwa penelitian kali ini itu cukup berhasil dalam mengembangkan sebuah sistem prediksi tipe kepribadian berbasis web, di mana untuk modelnya sendiri itu telah menghasilkan model dengan spesifikasi yang cukup mumpuni dengan akurasi 92%. Serta penelitian ini juga menggunakan algoritma random forest dan framework Streamlit. Sistem ini memanfaatkan 7 fitur perilaku sosial sebagai input yang kemudian diproses oleh model klasifikasi untuk menghasilkan prediksi kepribadian secara real time. Apakah seorang itu tergolong introvert atau extrovert? Dengan pendekatan ini, penelitian membuktikan bahwa teknologi machine learning dapat digunakan secara efektif untuk memahami kecenderungan kepribadian seorang secara cepat, ringan, dan relevan secara ilmiah, serta dapat diimplementasikan dalam sebuah aplikasi berbasis web. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.